Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang pentingnya kamu punya role model. Dan pada podcast kali ini saya juga mau sharing beberapa role model saya, ya. Nah, ini saya mendapatkan pertanyaan yang masuk via grup Telegram Self-Dev Community, yang mana kamu juga bisa join secara gratis. Silakan cek link yang ada di deskripsi, ya. Jadi saya menemukan pertanyaan yang menarik dari, ini namanya M ya, saya nggak tahu, disingkat doang, cuma satu huruf M. Jadi dia bilang gini, Kak Andreas, sebelumnya salam kenal. Satu poin yang aku selalu dengar dari Kak Andreas itu selalu sharing secuil role model kakak. Kalau berkenan mau dong tahu lebih dari Kak Andreas muda sampai sekarang siapa aja yang paling dominan jadi role model Kak Andreas. Oke, saya akan share habis ini ya. Nah terus dia juga menyampaikan selanjutnya kayak gini. Thank you in advance. Also last but not least, kalau boleh saran self-dev kalau webinar dapat free certificate. Kayaknya bakal jadi makin menarik dan bermanfaat selain untuk dokumentasi bukti. Oke, jadi dia habis ikut webinar saya juga ya, Destroy Your Mental Block sepertinya. Dan ada ngasih saran sedikit untuk di webinar kalau bisa dikasih free certificate. Oke, saya akan info ke tim saya ya untuk feedback tersebut. Nah, oke, mari kita bahas tentang role model. Jadi, punya role model itu adalah hal yang penting ya. Lebih tepatnya adalah kita harus punya role model yang tepat untuk hidup kita. Kenapa? Karena gini, perilaku kita itu seringkali dipengaruhi oleh role model kita. Kita mau jadi seperti apa, akhirnya kita ikut-ikutin tuh. Gimana cara dia berperilaku, bertindak, akhirnya kita ikutin. Nah, seringkali kita salah role model. Misalnya role model yang buruk kita ikutin, dan akhirnya kita juga mengikuti perilaku-perilaku buruknya, dan akhirnya perilaku buruk tadi berpengaruh pada kehidupan kita, menjadi buruk juga, ya. Maka dari itu kita penting untuk memilih atau memiliki role model yang tepat buat hidup kita. Nah, role model saya siapa aja sih yang akhirnya membentuk saya hingga saat ini? Kalau dulu banget gitu ya, kalau pas SMP gitu, role model saya dulu tuh saya lagi suka main basket gitu ya. Jadi saya pengen banget jadi kayak Kobe Bryant, kayak jadi LeBron James gitu. Jadi sering nonton videonya dan mengikuti bagaimana semangatnya dan gayanya di lapangan kayak gitu ketika main. Sampai akhirnya saya bisa jadi kapten dan bawa tim saya juara dan sampai final DBL waktu itu. Ya, tapi itu ketika SMP lah, untuk role model di hobi basket saya. Nah, selanjutnya ketika SMA, kan saya udah mau masuk kuliah dan lain-lain gitu. Terus saya mau memilih perkuliahan yang sesuai dengan passion saya. Dan salah satunya adalah kita harus melihat sama role model kita. Siapa sih role modelnya? Apa sih yang kita suka kayak gitu. Nah, ketika saya coba flashback, apa sih yang menjadi role model saya selain basket gitu ya. Karena saya tahu tinggi tubuh saya tidak terlalu mendukung untuk jadi pemain basket. Dan juga saya merasa di Indonesia saya perlu pekerjaan di luar jadi pemain basket profesional gitu ya. Karena industrinya belum seperti NBA seperti itu. Jadi saya perlu mencari hal lain di mana saya mau berkarir di bidang tersebut. Akhirnya ketika saya coba ngelihat ke belakang, saya aware bahwa saya paling suka tuh dunia pengembangan diri. Dunia self-development itu saya sangat suka. Bahkan ketika saya tidur gitu ya, itu saya sering banget sambil baca buku. Dan kalau saya tidur, di atas kepala saya, di bagian atas gitu ya, di pojok kasur gitu, itu pasti akan ada numpuk buku gitu. Jadi ketika saya tiduran, saya tinggal ngambil buku, saya baca gitu. Dan buat saya itu menarik banget karena self-development buat saya itu improvement yang gak ada habisnya gitu. Kita terus bertumbuh setiap hari. Bahkan ketika kita udah merasa di titik tertinggi, pasti akan ada titik tertinggi lainnya. Jadi self-development itu ruang improvement terbesar di bumi ini. Kita harus terus bertumbuh. Sampai kapan? Ya sampai kita udah gak hidup lagi kayak gitu ya. Kayak prinsipnya di dunia ini tuh semua makhluk hidup itu harus bertumbuh. Kalau gak bertumbuh dia itu mati. Jadi
saya sangat-sangat excited, saya sangat-sangat semangat banget tentang pengembangan diri. Saya senang banget belajar pengembangan diri. Saya beli buku, saya pinjam di perpustakaan, gak cuma di perpustakaan sekolah, tapi juga di perpustakaan ibu saya gitu ya. Kan punya komunitas kayak gitu, jadi punya namanya Perpustakaan Dharma Wanita. Sama si SMP atau SMA, saya udah pinjam buku-buku pengembangan diri untuk saya baca dan praktekin. Nah, untuk role model sendiri, saya tuh pingin seperti jadi Tony Robbins. Dia adalah pelatih sukses nomor 1 di dunia. Saya sangat-sangat terinspirasi dari bagaimana dia bercerita, bagaimana dia bisa mengubah kehidupan orang, memberikan coaching kepada orang. Itu sangat-sangat inspiring banget buat saya. Nah, saya pingin kayak dia. Dan di Indonesia juga ada namanya Pak Tung Desamuharingin, guru saya yang mungkin saya sering juga sharing di podcast ini. Sangat-sangat inspiratif. Dan dia adalah pelatih sukses nomor 1 di Indonesia. Jadi saya juga belajar dari beliau. Itu life changing juga buat saya. Saya mungkin gak bisa di titik saat ini kalau waktu itu saya gak ikut seminar dari Pak Tung kayak gitu. Jadi saya gak tahu Pak Tung dengar podcast ini atau enggak. Tapi kalau dengar ataupun ada timnya Pak Tung yang dengar, sampaikan salam saya. Thank you buat Pak Tung udah mengubah kehidupan saya jadi jauh lebih baik. Gak cuma di situ, saya juga punya role model lain kayak untuk menjadi content creator kayak Raditya Dika, Panji Pragiwaksono, itu juga jadi inspirasi sih. Meskipun mereka dalam lingkup komedi gitu kan. Tapi saya juga terinspirasi bagaimana dia berkarya kayak gitu. Gimana Panji itu punya tour keliling dunia dan sekarang di New York. Itu sangat-sangat inspiring buat saya dan membuat saya merasa kita tuh harus terus challenge diri kita. Nah, itu salah dua role model juga buat saya, Raditya Dika dan Panji Pragiwaksono. Dan juga saat ini ketika saya kuliah, itu saya juga menemukan bahwa saya itu juga suka marketing kayak gitu. Mungkin lebih tepatnya ketika saya ngadain pertama kali training pas saya 12 SMA, ketika saya di Bontang, Kalimantan Timur, itu saya senang banget tuh memasarkan training saya, banyak banget yang daftar, itu sangat buat saya wow. Nilai tambah saya yang saya tawarkan ternyata banyak yang mau loh, ternyata banyak yang mau belajar loh. Itu buat saya sangat-sangat luar biasa kayak gitu. Jadi saya tuh selain suka pengembangan diri, saya juga senang tentang digital marketing, tentang bagaimana memasarkan sebuah produk kayak gitu. Kalau sekarang konteksnya ya saya memasarkan misalnya podcast saya ini, memasarkan webinar saya gitu, yang misalnya duet sama Daud Antonius, kami juga pecah rekor tuh. Yang daftar udah sampai 1.600-an peserta. Dan di webinar peaknya paling puncak di Zoom itu ada 600 orang yang secara berbarengan mendengarkan dalam satu waktu yang sama. Itu sangat-sangat crazy dan saya rasanya puas banget gitu. Bisa datangin banyak orang, plus saya bisa berbagi kepada mereka dan punya kesempatan untuk ngubah kehidupan banyak orang jadi jauh lebih baik. Kalau mungkin itu ya kurang lebih role model saya. Ya sisanya sih kayak di HR saya juga punya role model lain ya. Seperti misalnya Pak Michael Adrianto, itu salah satu mentor saya juga. Saya sangat bersyukur ya punya mentor di HR yang sangat luar biasa juga. Saya pengen kayak beliau juga, betapa expertnya membuat konsep HR, bagaimana dia merespon sebuah situasi. Terus saya juga punya role model di bidang HR. Tapi secara overall, ya tadi itu, role model saya yang utama dari dulu sampai sekarang ya Tony Robbins dan Pak Tung Desamuharingin yang sangat luar biasa gitu ya. Dan saya saat ini adalah gabungan dari berbagai macam role model tadi dan akhirnya menjadi saya gitu. Dengan keunikannya sendiri, dengan medianya sendiri, dengan bikin podcast, tapi nggak bikin YouTube dan lain-lain. Akhirnya berbagai macam hal tadi saya gabungkan dan juga saya matchkan dengan tipe saya seperti apa dan jadilah podcast pengembangan diri dengan webinarnya dan lain-lainnya. Nah, itu kurang lebih tentang role model saya. Nah, pertanyaannya, kamu udah punya role model belum? Kalau kamu udah punya role model, kamu boleh dong tulis di kolom chat sini di Spotify, siapa sih role modelmu? Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost.
Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.